Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini, kita akan membahas materi tentang jual beli. Membahas tentang pengertian dan hukum jual beli dan syarat dan rukun jual beli. Yang pertama, pengertian dan hukum jual beli. Jual beli, asal kata jual beli dari ba'a, yabi'u, bai'an. Berdasarkan tinjauan bahasa, artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan barang lain atau tukar-menukar antara barang dengan uang dengan syarat dan rukun tertentu. Dibolehkannya jual beli ini berdasarkan kepada dalil-dalil sebagai berikut. Terdapat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, terdapat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Jumai bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah pekerjaan atau penghasilan yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangan sendiri dan melakukan jual beli yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Pada prinsipnya, hukum jual beli adalah mubah atau boleh selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selama jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan aturan Islam, maka akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu si penjual dan si pembeli. Yang kedua, syarat dan rukun jual beli. Yang dimaksud dengan syarat jual beli adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi pada rukun jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Dengan adanya syarat dan rukun jual beli, maka transaksi jual beli menjadi sah. Syarat dan rukun jual beli dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, penjual dan pembeli. Jual beli dikatakan sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Keduanya harus sudah balik dan mumayyiz. Kedua belah pihak ini harus sudah dewasa sehingga mengetahui manfaat dan mudaratnya apa. Sebagian ulama membolehkan anak kecil yang sudah mampu mengadakan jual beli untuk melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, harus berakal sehat. Kedua belah pihak harus berakal sehat. Jual beli yang terjadi antara orang-orang atau salah satu di antaranya orang yang tidak sehat akalnya, maka jual beli tersebut tidak sah. Orang yang tidak berakal sehat, misalnya gila, sedang terganggu akalnya, bodoh, dan tidak tahu hitungan, bila hal itu terjadi, dikhawatirkan akan terjadi penipuan. Yang ketiga, kedua belah pihak sama-sama rela, tidak terpaksa. Jual beli harus dilaksanakan atas dasar rela sama rela. Apabila transaksi dilakukan dengan terpaksa, maka jual beli tersebut tidak sah. Kemudian ada barang dan alat penukar atau uang. Syarat-syarat barang dan alat penukar dalam transaksi jual beli yaitu sebagai berikut. 1. Barang yang diperjualbelikan harus suci dari najis. Barang-barang yang najis tidak sah untuk transaksi jual beli, misal bangkai, babi, darah, kotoran, ataupun khamer. Yang kedua, ada manfaatnya. Tidak sah atau tidak diperbolehkan jual beli barang yang tidak bermanfaat, karena termasuk menyia-nyiakan harta atau uang. Kemudian yang ketiga, milik sendiri atau yang mewakilinya.
Jual beli terhadap barang yang bukan milik sendiri adalah tindakan yang tidak sah. Maka, jual beli hanya boleh atas barang yang telah pasti milik sendiri atau barang yang telah dipercayakan. Jual beli terhadap barang yang sudah dipercayakan, misalnya seorang pelayan toko yang menjualkan barang dagangan milik tuannya. Seorang makelar menjualkan barang yang sudah diserahkan untuk dijualkan. Yang keempat, barang dapat diserah terimakan. Jual beli terhadap barang yang tidak bisa diserah terimakan adalah tidak sah. Contohnya, jual beli ikan yang masih berada di laut, menjual barang jaminan, dan sebagainya. Yang kelima, jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak. Tidak sah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui secara jelas oleh pembeli. Misalnya, si pembeli ini tidak tahu bagaimana bentuknya, ukurannya, dan sifatnya. Ciri-ciri barang tersebut tidak ada yang disembunyikan atau ditutupi. Jadi, misalnya, ketika orang menjual, si pembeli harus tahu bentuknya seperti apa sih, terus ukurannya seberapa, atau sifat barangnya tuh kayak apa. Misalnya orang ini membeli sebuah baju. Nah, si pembeli harus tahu bentuk bajunya itu seperti apa, terus setelah itu ukurannya sebesar apa, misalnya ukuran L kah, S kah, XL kah gitu. Jadi si pembeli harus tahu sifat barangnya, jenis kainnya tuh seperti apa sih kainnya, kain katun kah atau kain apakah. Yang pasti barang ini harus jelas. Dan yang keenam, ada ijab kabul. Ijab yaitu perkataan yang diucapkan oleh penjual tentang ciri-ciri dan harga barang. Kabul yaitu perkataan pembeli tentang barang yang akan dibeli dan harga yang telah disepakati. Kesepakatan tersebut bisa perkataan ijab dan kabul secara langsung maupun bentuk lain yang sah, misalnya faktur, kwitansi, dan sebagainya. Agar jual beli tersebut sah, maka disyaratkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga penjelasan pada hari ini dapat mudah dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada tugas, dimohon dikerjakan dan dikumpul pada tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.